SMA Trimurti for over decades served to progress the nation, to maintain high values. By applying the knowledge based on morality and behavior. For over decades our journey, this commitment brought SMA Trimurti to the brighter future. To create new generation, good person, and of course, responsibility. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu guru dan peserta didik SMA Trimurti serta Bapak Ibu wali beserta didik yang menjadi tamu-tamu dalam acara webinar kultur di pagi hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, mari akan saya sampaikan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, peserta diminta menuliskan kehadiran di dalam ruang chat. Yang ketiga, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya. Yang kelima, perkenalan dari narasumber. Yang keenam adalah acara inti, yaitu webinar tentang komposisi musik kreatif. Berikutnya acara yang ketujuh adalah sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah sesi penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara webinar di pagi hari ini dengan bacaan basmalah sesuai dengan agama Muslim, dan bagi agama lain kami persilahkan. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikut akan saya sampaikan profil tentang narasumber. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilahkan. Bangsa
Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Trimurti Surabaya. Kepada beliau Bapak Syarif Andristiawan, Sarjana Komputer, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Joko, selaku narasumber kita hari ini, kepada seluruh peserta webinar hari ini yang sudah menyempatkan untuk hadir, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan mendengarkan paparan luar biasa dari narasumber kita, seorang musisi untuk tradisional, untuk seni tradisional, yang bukan hanya kelas nasional, tapi bahkan kelas internasional. Beliau punya banyak pengalaman dan banyak wawasan yang hari ini kita akan mendengarkannya, dan kita berharap dan saya yakin juga pasti wawasan yang akan diberikan oleh beliau ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Seni merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, karena selaku manusia kita memiliki budaya yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan. Mudah-mudahan segala materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, mari kita melihat atau mendengarkan sekilas tentang profil narasumber. Berikut saya sampaikan kurikulum faidnya. Beliau bernama Bapak Joko Winarko, SSN, MSN. Lahir pada tanggal 26 Maret 1976 di Mataram, Tugumulyo, Musirawas, Sumatera Selatan. Beliau tinggal di Mondokan RT 2 RW 28 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Nomor telepon 0856251953. Alamat emailnya jokoporong@yahoo.co.id atau winjoko@gmail.com. Sekolah di SMA, saya sampaikan di SMA saja. Tingkatan SMA di tahun 1996 di SMKI Yogyakarta. Kemudian melanjutkan di ISI Surakarta pada tahun 1996 sampai 2001. Setelah itu mengambil S2-nya pada tahun 2006 sampai 2008 di ISI Surakarta dengan tesis karya Laras. Demikian pada tahun 2007 beliau sebagai pengalaman di International Gamelan Festival Amsterdam, Nederland. Di tahun 2009 di Lecture of Music Universitas of UNESA Surabaya. Tahun 2013 mengajar mata kuliah musik tari. Tahun 2016 menjadi
pengajar musik karawitan dan program Sendera Tasik UNESA 2019, mengajar di laboratorium musik program di UNESA. Itu yang dapat kami sampaikan untuk sekilas profil narasumber. Mari selanjutnya kita mulai di acara inti, yaitu mendengarkan paparan dari narasumber tentang bermain musik komposisi di era pandemi seperti saat ini. Kepada beliau Bapak Joko Winarko SNMSN selaku narasumber, kami persilahkan. Di situasi seperti ini memang kita tidak bisa mengandalkan harus saling tergantung. Artinya kemandirian itu dituntut oleh karena ada banyak protokoler yang memang harus kita patuhi demi eksistensinya corona ini berganti atau lebur. Jadi corona artinya corona segera berakhir, kemudian aktivitas-aktivitas normal segera kita lakukan kembali. Saya akan ngomongin tentang bagaimana setiap individu untuk bisa bersikap melalui rasa seni musik. Di sini akan saya share sedikit tulisan saya. Kalau boleh tahu saya berbicara berapa lama waktu? Kira-kira 40 menit. Ya, kalau oke 40 menit sangat cukup sekali. Saya tolong dibantu untuk bisa share oke. Oke. Dalam seni musik atau kemungkinan juga seni-seni lainnya itu ada istilah yang disebut sekarang muncul adalah seni kreatif atau musik kreatif. Di dalam musik kreatif itu adalah kalau kita mengenal ada yang disebut seni etnik atau musik etnik. Oke, saya batasi, saya ngomong musik terus ya. Musik etnik, kemudian musik tradisi, musik klasik, musik modern. Walaupun bentuknya etnik, tradisi, atau klasik, ataupun modern, di situ terkandung hal yang disebut kreativitas. Nah, kalau kemudian banyak orang menyebut muncul di dalam era modern yang disebut musik kreatif. Musik kreatif adalah dalam mencipta komposisi musiknya, itu basic kreativitas sebagai dasar pemikirannya. Jadi musik kreatif sudah tidak bisa dipandang atau hanya dilihat melalui unsur-unsur seninya saja atau konvensi-konvensi yang sudah ada, hukum-hukum yang sudah ada. Namun di situ sudah melibatkan kreativitas atau keinginan untuk memperbarui, mengembangkan, ataupun kemungkinan juga mengganti. Sehingga musik kreatif ini lahir sebagai basic-basic oleh karena manusia atau pelaku seninya, seni musik itu bersinggungan dengan perihal lingkungan yang kemungkinan mempengaruhi, jenuh, merasakan ini akhirnya berganti atau ditambahin atau dirubah. Monotonnya, ada kejenuhan, monoton rasa, sehingga kemungkinan dia ingin mengembangkan atau mengganti. Juga oleh karena
kepekaan rasa. Oleh karena seni itu adalah terkait sekali dengan perkembangan rasa atau pergulatan rasa, sehingga kreativitas atau musik kreatif itu muncul karena kepekaan rasa terhadap hal-hal lain. Jadi mungkin nanti bisa ditabung untuk pertanyaan, mungkin bagaimana kepekaan rasa itu, atau mungkin nanti kita ada sesi untuk tanya jawab tentang hal-hal yang lain. Kata kreatif itu adalah kemampuan gagasan untuk menentukan pertalian baru. Kalau kita ngomong musik, berarti kreatif, musik kreatif adalah kemampuan gagasan untuk menentukan pertalian baru dalam bidang musik. Melihat subjek musik dengan perspektif baru. Dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari 2 atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Ini ungkapan dari James R. Evans. Jadi itu pakar yang mengatakan kreatif adalah seperti itu. Saya juga melihat di internet atau di web, di blognya banyak di internet itu, kreativitas adalah suatu kemampuan berpikir atau melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi atau permasalahan. Nah, ini kalau musik ya, kondisi atau permasalahan musik secara cerdas, berbeda atau out on the box, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Itu. Sehingga musik kreatif adalah sebuah pemecahan permasalahan dengan cara mandiri. Sehingga sifatnya sering orisinil, namun membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Harus, ini kata kuncinya di sini. Orisinil, membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Hasil yang tepat dan bermanfaat ini untuk pertumbuhan musik itu sendiri ataupun untuk masyarakat musik. Seperti itu. Nah, ini ada bentuk, ada kejenuhan atau kepekaan rasa oleh karena lingkungan. Di sini lahir. Di Amerika ada pakar gamelan. Ini teman saya, namanya Mbak Jody Diamond. Itu selain dia orang Amerika asli, namun sangat pintar bahasa Jawa dan mengolah gamelan. Akhirnya oleh karena lingkungannya itu suhu, kemudian logam berbeda dengan Indonesia, Jawa, sehingga dia menciptakan gamelan yang disebut dengan gamelan bahannya tahan cuaca. Karena kan bahan itu sangat berpengaruh dengan ini ya, lingkungan. Tak mungkin dong setiap hari kita akan mencuning gamelan, nggak mungkin. Sehingga dia menciptakan gamelan ini tahan cuaca. Seperti itu. Nah, ini bentuk dari kepekaan terhadap lingkungan. Bagaimana seniman musik gamelan ya, Mbak Jody Diamond ini mempunyai inspirasi untuk menciptakan gamelan yang bisa tumbuh atau yang bisa hidup di Amerika seperti itu. Kemudian ada juga teman yang ini yang dimotori sekarang banyak teman-teman Jogja menciptakan alat-alat musik mandiri. Oleh karena apa? Kebutuhan akan suara atau audio. Sehingga tidak melulu dengan menghadirkan nada di dalam sebuah instrumen atau alat musik, namun menciptakan mandiri. Namanya waterphone. Ini, suara ini digunakan untuk pengisian efek bunyi, suara-suara horor. Nah, bayangkan film-film horor itu banyak yang sekarang sudah menggunakan ini, baik di film Indonesia ataupun film-film yang ada di produksi luar negeri. Alat ini dulu murah sekali karena kemunculannya ya hanya sebatas masih eksperimen atau kreativitas. Namun oleh karena sekarang laku, sehingga sekarang ini menjadi banyak sekali di pasar musik global. Di Amerika, di Afrika, di Eropa. Saya bahkan ketemu ini pernah ada di toko alat musik Arab. Misalnya bertanya, ini apakah alat musik Arab? No, ini alat musik, saya tidak tahu asalnya.
Nah, ini padahal temuan-temuan teman-teman kita. Nah, inilah sebenarnya kenapa kita ngomongin tentang sebuah kreativitas. Kunci dari kesenian saya anggap adalah kreativitas. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita tadi judulnya adalah musik kreatif atau dalam mencipta komposisi musik, basicnya adalah kreativitas. Sekarang komposisi musik itu apa? Nah, komposisi itu kalau di sekolahan, itu adalah sebuah pengetahuan atau teori untuk atau tentang bagaimana penataan, maaf, penataan, penciptaan, atau penggunaan unsur-unsur yang ada di dalam musik. Musik itu mempunyai unsur-unsur. Saya kira ini kalau teman-teman musik sudah tahu semua apa itu unsur-unsur musik. Unsur musik ini saya ambil beberapa. Ada instrumentasi. Instrumentasi itu juga sebuah teori di mana sebuah musik itu akan menggunakan ragam dan jenis alat musik apa. Pemilihannya ada di sini. Namanya teori instrumentasi. Jadi ragam alat dan jenis alat musik itu apa yang akan digunakan. Kemudian ada nada, suara atau bunyi. Di sini saya jadikan satu. Karena musik tidak harus bernada terus, tapi ada suara atau bunyi yang juga dihasilkan oleh alat musik. Kemudian pembentukan melodi, syair, birama, tangga nada, akord, ritme, tempo, dinamika, dan masih banyak lagi. Yang terpenting juga adalah sekarang pelaku. Nah, pelaku musik itu siapa? Pelaku musik, kalau di dalam musik klasik, itu ada yang disebut pemusik, komponis. Pemusik adalah pemain musiknya. Kalau komponis atau komposer, itu adalah pencipta musiknya. Sedangkan konduktor. Nah, konduktor ini siapa? Konduktor itu adalah leader konser. Sehingga banyak karya komponis yang kemudian dibawakan atau ada leadernya dalam sajian, itu disebut konduktor. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, Anda bisa lihat di buku teori musik atau browsing di internet juga banyak sekali. Iya, ini unsur-unsur musik yang sangat dasar yang saya ungkapkan. Nah, sekarang dalam pengetahuan komposisi musik, pengetahuan unsur-unsur musik, sekarang jika dikaitkan dengan kreativitas, bagaimana memahami unsur-unsur musik di atas, baik secara sederhana atau kompleks. Nah, ini yang menjadi PR kita secara individu. Kalau kita akan kreatif, bahasa gampangnya gitu. Kalau kita akan kreatif, kita sudah mengetahui tentang teori komposisi. Komposisi itu apa? Oh, cara menata, cara mencipta, cara menggunakan unsur-unsur. Kemudian unsur-unsurnya apa? Ini. Nah, sekarang bagaimana kalau orang kreatif? Mengapa ini saya tekankan? Oleh karena apa? Ternyata di masa-masa pandemi ini juga dibutuhkan kreativitas. Walaupun sebenarnya di musik itu sudah ada, tapi kadang kita nggak menyadari bahwa setiap kita melahirkan seni itu melibatkan kreativitas. Tetapi kreativitas selalu ditinggal oleh karena apa? Seni atau estetiknya, rasanya itu lebih banyak dibicarakan. Sehingga bagaimana metode itu atau kreativitas itu sering tidak dibicarakan. Nah, ini saya ungkap. Baik secara sederhana ataupun kompleks. Ya, kalau kompleks nanti PR ketika ada di perkuliahan atau pembelajaran. Tetapi secara sederhana saja. Karena kita nanti kalau ngomongin ini terus, nanti webinarnya bisa 2 semester. Kita persingkat. Nah, ada 2 teori yang saya
tawarkan sebagai wakil di webinar ini ya. Ada teori yang disebut teori transformasi dan teori augmentasi. Ini sebenarnya teori ini sudah umum, sudah populer di dalam penciptaan seni. Saya kira seni apapun melibatkan teori ini. Tapi kemungkinan juga belum tersadari bahwa di situ terdapat teori transformasi dan teori augmentasi. Apa sih teori itu? Teori transformasi adalah bagaimana memindah nada, suara, melodi dari satu media aslinya ke media lainnya. Sehingga transformasi ini dimaknai memindah. Transformasi adalah bentuk atau sistem. Nah, media kita maknai adalah unsur-unsur musik itu tadi. Bisa alat musik, banyak alat musik, atau sebagian dari lagu, ataupun lagu itu. Kemudian juga pelibatan oleh karena kehadiran sekarang itu di era modern ini adalah aplikasi digital atau biasa kita ngomong tentang software. Jadi kita bisa memindah nada, suara, melodi dari aslinya dengan pertimbangan ini. Misalkan ada nada di dalam gamelan, di bonang, alat musik bonang, bisa kita pindah ke gitar. Satu gitar bisa. Oleh karena bonang itu banyak nadanya, bisa dipindah ke banyak ragam alat musik. Atau kemungkinan satu lagu, misalkan lagu apa ya, lagunya Lati gitu ya, lagu Lati itu bisa kita pindah, kita balik, kita gunakan gamelan. Ini media, teorinya adalah teori transformasi. Atau kalau sekarang sedang populer aplikasi-aplikasi seperti ini, kita bisa pindah di situ. Contoh model kita lihat, ini akan saya contohkan. Ada satu contoh model saya anggap kita mengerti semua ya, gending biru. Gending biru itu ya gending yang strukturnya pendek, kemudian ya masih sederhana, notasinya hanya terdiri dari 8 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Strukturnya ini T ini ketuk, P kempul, N kenong, G ini gong. Jadi hanya ketuk, kempul, ketuk, kenong, ketuk, kempul, ketuk, kenong bersamaan dengan gong. Hanya 8 ketukan. Nah, akan saya berikan contohnya. Misalkan gending biru ini akan saya transformasikan dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi saya menggunakan ini ya. Ini aplikasi ini sederhana, jadi bisa untuk kemungkinan dasar. Namun juga pengembangannya sangat memungkinkan sekali di sini. Bisa menggunakan ini. Ini mengapa saya contohkan menggunakan Sony aplikasi ini, agar kemandirian itu ada, walaupun nanti juga melibatkan orang lain atau pemusik lain, namun cara kerjanya itu akan berbeda, tidak harus selalu berkumpul, selalu harus, misalkan karawitan itu harus 20 atau sampai 25 orang, enggak, bisa sendiri dulu. Nah, kita share nanti dengan bentuk yang lain, sehingga bisa dilakukan dengan cara yang lain juga. Akan saya buka dulu, ini saya buka. Nah, ini saya sudah menyiapkan. Ini satu aplikasi Sony Asid-nya di sini. Tampilannya seperti itu. Ini adalah keyboard untuk menulis ini. Kalau kita ini klik,
ini akan keluar banyak sekali alat musik di sini. Ini melebihi gamelan. Bahkan kita bisa mengganti ini namanya elektronik, kemudian piano, kontrabas. Ya, mengapa saya pilih alat-alat musik seperti ini? Ini sebagai contoh saja, oleh karena sebelumnya adalah saya ngomongin gendeng biru yang sangat lazim dibawakan dengan gamelan. Saya transformasikan dengan tidak menggunakan gamelan sama sekali. Saya ini juga tantangan sebenarnya untuk insan gamelan atau pengajar gamelan, oleh karena kan nggak mungkin anak-anak di rumah suruh beli gong, suruh beli bonang. Nah, nanti kalau satu semester aja satu anak bisa mempunyai satu perangkat gamelan. Kemungkinan ilmu-ilmu gamelan ini bisa diterapkan menggunakan aplikasi. Banyak sekali, mungkin teman-teman juga mempunyai aplikasi lain. Nah, ini saya pindah, sangat jelas sekali di sini. Ini nada gamelannya tadi, saya pindah menggunakan piano. Anda boleh saja menggunakan, kalau diganti ini, oh, ada banyak sekali. Bahkan satu ini bisa mempunyai banyak. Enggak perlu lagi ya. Oke, maaf sekali. Coba saya. Maafin. Oke. Oke, udah ya. Oke, saya ulang, maaf. Yang ini media atau aplikasi yang saya gunakan untuk memindah gamelan ini tadi. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Sony Arsip. Jika ini kita, jadi intinya adalah sebenarnya bagaimana transformasi itu kita pahami memindahkan media. Misalkan dari gending, bisa kita rubah ke apapun yang bisa kita lakukan secara mandiri, sendiri, di rumah, ataupun nantinya akan juga berkelompok. Kalau misalkan kita sudah new normal, kita kan sudah ada pembatas, bisa berkumpul walaupun ada protokolernya yang di 5 atau 10 orang ya dalam kerumunan-kerumunan. Jadi kita bisa mengaplikasikan ini. Saya pindah tadi gamelan dengan menggunakan piano dan sebagainya. Kalau hanya ini saja yang kita bunyikan, ini adalah nada gamelannya yang hanya itu. Notasi itu tadi sudah saya pindah ke situ. Notasi lunem, lumo, luro, lumo. Ini sudah saya pindah ke mana? Nggak ada suara. Ada suara belum? Oke, sudah terdengar suaranya ya. Ini adalah transformasi dari notasi gending biru tadi yang saya bawakan, yang saya tulis kembali di software. Ini masih transformasi secara sederhana ya, dan cara saya saja. Ini bisa Anda rubah dimanapun. Seperti itu.
Oke, setelah itu ini baru notasi gendingnya, nadanya. Tadi struktur ini saya pindah juga dengan menggunakan media yang sama. Saya tulis sudah di sini. Ketika seperti itu. Ini adalah transformasi secara sederhana. Sehingga teori transformasi ini membutuhkan kembali untuk sebuah perkembangannya. Nah, yang akan kita sebut dengan teori augmentasi. Teori augmentasi itu apa? Teori augmentasi adalah mengembangkan, baik menambah ataupun mengurangi jumlah besaran, putaran sebuah media asli hingga menjadi wujud baru. Baik masih menggunakan media asli yang dipakai ataupun media baru. Nah, di sini misalkan ditulis di sini, kalau masih menggunakan media asli, kalau tadi 8 ketukan, nah sekarang saya buat menjadi 16. Ini sudah berkembang. Nah, kesempatan kalau sudah ada 16 ketukan, berarti bisa dirubah. Ini yang baru. Di sini ketuk hanya bermain 1 kali, di sini saya buat 2 kali. Kempul. Bahkan di sini ketuk. Kenongnya saya ajukan di sini. Saya kurangi ketukannya. Ini hanya contoh problem cara bekerjanya ya. Nanti silahkan kalau seleranya masing-masing monggo. Notasi lu-nem, lumo, luro, lumo ini saya rubah di sini, saya kembangkan. P lumo 6, ro lumo, jilu, ro, jiro lumo. Ini tanpa saya berpikir, sehingga kerja transformasi dan augmentasi ini sebenarnya bisa logika tanpa dirasakan dahulu. Bisa dibuat dengan menggunakan Word, ditulis dulu sesukanya. Nah, setelah sesukanya ini kemudian dicoba baru ditransformasikan ke media. Nah, itu. Ini akan saya contohkan juga dengan menggunakan aplikasi digital. Bagaimana sih mengembangkan ini? Kalau saya kerja sendiri dengan menggunakan aplikasi tadi. Nah, di sini ini saya. Nah, augmentasinya di sini, oke. Augmentasinya di sini. Bisa melihat perbedaannya ya. Ini udah silakan mau dikembangkan sesuka hatinya. Bahkan saya tambah instrumen lagi di sini. Oke, kembali. Saya percepat. Siapa yang sekarang pertanyaannya? Siapa yang mengira bahwa itu sebenarnya berangkat dari gending biru? Kan sudah jadi band. Dari gamelan loh ya. Jadi kita sebenarnya belajar apapun itu malah penting. Bukan malu atau bukan nggak mau. Tapi penting. Oleh karena apa? Kreativitas itu ternyata tadi mengandung unsur original. Beda gitu. Di sini ada original serta membawa hasil bermanfaat. Tidak umum. Nah, ini yang kita omongkan. Kita malah cari ya sesuatu yang
yang berbeda di situ. Nah, saya kira itu. Untuk kesenian-kesenian lain, saya kira ini misalkan ada botol bekas, ini seni instalatif yang menarik. Bahkan ini juga bisa dibunyikan. Nah, hal seperti itu. Kemungkinan juga sifat dari kreativitas ini bisa kita sikapi sebagai untuk kesenian yang lain. Saya kira itu untuk mempersingkat waktu, mohon maaf agak melantur kemungkinan. Ya, jadi kreativitas penting untuk kemandirian, bukan saja di masalah pandemi, tetapi sebenarnya di hidup secara mandiri ataupun berkelompok. Saya kira itu. Terima kasih waktunya. Saya silakan kalau nanti ada pertanyaan ataupun monggo silakan saya kembalikan kepada. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joko Winarko. Wah, sangat hebat sekali kan. Ternyata saya juga baru mengetahui seperti ini, bahwa ketika gamelan itu kita mau mengeksplorasi, kita mau mencoba, kita mau mengembangkan, ternyata muncul seperti ini. Dan kita bisa bikin di rumah, kita bikin sendiri. Nah, jadi melihat, mendengar paparan dan dari Pak Joko, wajib kita berbangga bahwa ternyata hasil ide dan karya anak bangsa diakui oleh dunia luar dan laku juga di pasar. Jangan merasa berkecil hati. Kita mempunyai musik tradisi, aduh ketinggalan zaman. Tidak. Ternyata musik kita sangat laku dan diakui dunia. Ayo kita sebagai generasi muda, generasi penerus, ini kita wajib berbangga, kita wajib meneruskan inspirasi dari pendahulu-pendahulu kita. Ini ada perkembangan seperti ini, kita kembangkan lagi. Menarik bukan ini? Sangat menarik buat saya. Dan ini untuk mengatasi kejenuhan. Ini untuk mengatasi kejenuhan kita dalam masa kondisi seperti ini. Karena musik. Nah, musik ini ketika kita bisa mendengarkan, kita bisa menikmati. Terus kita juga, saya coba inilah. Kita mengeksplorasi, kita coba-coba kita dengan aplikasi itu. Ternyata hasilnya, saya merasa tadi, itu nadanya sangat ngawur ya. Nada ngawur. Mohon maaf, saya kebetulan kenal dengan Pak Joko ini, kebetulan teman. Jadi teman saya waktu di SMA, kebetulan pisah lama, tahu-tahu belum menjadi seperti ini. Saya kaget juga, ketemunya di Surabaya. Kaget sekali saya. Dengan kondisi yang sangat luar biasa seperti ini. Eksplorasi musik yang saya anggap dulu itu enggak wajar. Kalau orang-orang tradisi bilang, ini menyalahi aturan. Tapi ternyata saya melihat karya-karyanya, melihat karya-karya beliau, sangat menantang, sangat menarik. Kenapa? Kita tidak mencoba untuk kita mencoba sendiri. Ayo ini kita wadahi musik-musik kita, ini kita gabungkan menjadi salah satu branded di tempat kita, dan saya yakin ini kita akan branded juga di tempat lain. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda, sekali lagi pewaris budaya bangsa Indonesia harusnya bangga terhadap warisan budaya yang kita miliki. Sangat menarik sekali dengan aplikasi itu tadi. Mudah-mudahan kita bisa meminta, nanti coba saya bisa mohon pada beliau untuk bisa ditransfer ke saya juga. Jadi bisa kita membuat sebuah iringan atau membuat karya itu tidak harus membutuhkan orang banyak. Kita bikin sendiri di rumah dengan sambil kita merasa jenuh, ayo kita bikin sendiri. Kita coba dengan sendiri, kita asal saja. Makanya saya tadi bilang bahwa ini ngawur ini, jelasnya ngawur dalam musik tradisi ngawur ini. Nada-nada ngawur. Dari dulu mungkin tidak diperbolehkan ya Pak Joko, ketika ada musik yang sudah jadi, itu sudah menjadi sebuah identitas, terus istilahnya kalau orang Jawa diusak-asik. Itu mungkin menjadi hal yang tidak dulu dianggap wah ini menyalahi aturan. Tapi ketika kita coba dengan seperti itu tadi, hasilnya sangat luar biasa. Nah, mari kita coba kita tuangkan
Nah, kita tuangkan ekspresi kita. Kita jangan merasa rendah diri, merasa malu kita punya gamelan dianggap gamelan Indonesia itu waduh sudah itu pemahaman yang menurut saya sudah tidak pas lagi, bahwa menganggap seni budaya kita itu kuno, ketinggalan zaman. Justru budaya yang kita miliki di Indonesia itu rata-rata di luar sangat diakui sekali secara estetika maupun etikanya. Nah, untuk itu monggo sesi tanya jawab. Saya persilahkan, ada yang mau bertanya langsung pada Pak Joko, silakan, monggo. Silakan siapa, monggo. Mengingat waktunya yang sudah mepet, mari. Sambil menunggu nih, Pak Nanang gitu. Jadi bisa kita ngobrol. Sebenarnya anggapan tentang ngawur atau nyalahi pakem gitu. Ya karena kalau kita nggak bekerjanya itu tidak mengerti teori, sehingga kita ketika diminta pertanggungjawaban, ya akhirnya nggak bisa ngomong, ya udah namanya ngawur. Tapi ketika kita kerja menggunakan teori secara akademisi, itulah sebenarnya yang diinginkan. Karya seni itu kemudian menjadi harkat martabat, oleh karena bisa dipertanggungjawabkan melalui pertanggungjawaban ilmiah. Seperti itu. Jadi kata ngawur kalau di lingkungan sekolah nggak ada, karena kita selalu bekerja terkontrol. Ada perencanaan, ada planning kerja, bahkan dampaknya sebelum diomongkan itu sudah diprediksi. Nah itu, jadi kita nggak ngawur. Mohon maaf saya potong sedikit sebentar Pak Suka. Untuk absensi peserta dari yang umum, orang tua, wali, peserta didik, mohon untuk segera mengisi kehadiran melalui kolom chat private di tempatnya Pak Janu, Pak Jamal berdiri di situ. Monggo sudah di kolomnya Pak Sarif, monggo di kolomnya Pak Sarif. Monggo silakan untuk segera mengisi biar terdaftar. Terima kasih. Silakan Pak Jo. Ada yang bertanya, monggo silakan. Waktunya sudah sangat mepet sekali. Assalamualaikum. Monggo silakan. Apunten Pak Joko. Nggih. Saya ini seni tari, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh ya, Pak ya? Sangat senang, Ibu. Ngapunten sekali, ngapunten. Karena juga hubungannya dengan seni. Kira-kira, Pak, apa yang perlu disiapkan dalam membuat musik yang digunakan apabila kita akan mengiringi karya tari? Misalkan anak-anak ini mau membuat karya tari gitu loh, Pak. Tapi mereka hanya tidak punya bayangan musik apa yang harus dibuat. Mungkin Pak Joko bisa membantu untuk memberikan arahan yang paling mudah itu untuk karya tari yang paling minim, ya. Itu apa musik yang perlu digunakan? Matur nuwun. Assalamualaikum. Langsung saya jawab ya. Silakan. Terima kasih Bu Rini. Pertanyaan yang bagus. Jadi apa yang perlu disiapkan dalam musik ketika untuk karya tari? Sebenarnya yang membuat musiknya itu dulu. Misalkan juga ada banyak metode. Kalau mau bekerja, artinya musik itu kan sebenarnya sangat open dengan semua kesenian. Bahkan bukan kesenian pun bisa bekerja sama dengan seni musik. Ada yang kalau cara tradisi lama itu musik sudah ada, kemudian baru dibuatkan tarian. Terus ada yang tariannya ada dulu, kemudian baru dibuatkan musik. Oleh karena tarinya baru, kebiasaan seperti itu. Ada struktur baru. Betul. Ada juga yang kemudian sekarang tarinya dan musiknya itu bareng prosesnya.
Nah, itu secara proses seperti itu. Oleh karena ada gagasan-gagasan yang sudah dibicarakan pastinya. Nah, sehingga yang terpenting adalah gagasan pertama ini kita, karena tari dan musik ketika melebur menjadi satu, itu disebut seni pertunjukan, sudah bukan penampilan karya tari atau karya musik, sudah bukan itu lagi, tapi tampilan seni pertunjukan. Sehingga gagasan dari musik dan tarinya itu harus sama. Seperti itu. Pertama, dari itu. Dari gagasan itu kemudian kita olah komposisi musiknya. Nah, dari gagasan itu sehingga tidak melenceng. Anggap saja misalkan tarinya tari kembang-kembang, kok di musiknya ngomongin gunung-gunung, nah, akhirnya nggak nyambung. Nah, gagasan sederhananya dari situ. Tetapi untuk itu kan masih dalam konteks syair. Tapi di dalam penggunaan unsur musik, kemudian musik tidak serta-merta menjadi egois, tampil sendiri sebagai konser, tapi memperhatikan oleh karena kerjasama, gotong royong, toleransi, among rasa dengan tari. Sehingga misalkan tari itu kurangnya apa? Di situ musik wajib membantu kekurangan itu. Indikasinya menguatkan atau memberikan contoh atau memberikan misalkan kalau di musik ada satu tempo yang digunakan, ini sebagai contoh agar tari bisa mengambil ketukan itu juga. Ada satu suasana yang dihadirkan agar tari juga tersentuh oleh suasana itu juga. Nah, di situ ada tawar-menawar. Tapi kalau tarinya sudah kuat, bahkan dalam rangka menonjolkan atau fokus kekuatan tari itu, musik bisa diam. Oleh karena apa? Memberikan peluang. Dan dirasa, ini sudah kuat, tidak perlu dihadirkan suara. Sehingga musik diam itu juga musik. Tidak, kok nggak dimusikin? Loh, diam itu bagian dari musik. Oleh karena tari sudah tampil dengan sangat kuat. Mengapa harus diberi embel-embel suara, penataan nada atau syair atau lagu atau dan sebagainya? Justru nanti malah memecah fokus penonton mendengarkan musik. Fokus tarinya hilang. Ini juga bisa dibalik. Ketika tarinya dalam posisi misalkan tidak kuat, musiknya yang menguatkan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya sifat kerjasama itu untuk saling menguatkan, saling memberikan, saling mencontohkan, dan sebagainya. Ini kalau di mata kuliah ada musik sebagai ilustrasi, musik sebagai motivator, musik sebagai penanda bentuk, musik sebagai macam-macam. Jadi fungsi musik itu ada banyak sekali di situ. Nah, tarik ulurnya dengan seni lain seperti itu, tidak hanya dengan seni tari, mungkin dengan seni rupa, dengan seni teater. Contohnya misalkan mengiringi teater. Dalam rangka teater, musik menjadi ilustrasi. Artinya bahasanya sekarang mengiringi gitu. Mengiringi itu hanya sebagai ilustrasi, tidak menghantar. Kalau menghantar kan ada di depan, mengiringi berarti ada di belakang. Kalau bersama-sama berarti berjejeran, saling berjejer. Nah, saya kira globalnya seperti itu, Ibu Rini. Matur nuwun. Paling tidak begini, Pak. Nantinya kalau anak-anak akan membuat bentuk karya tari yang sederhana, anak-anak kan tidak perlu bingung membuat musiknya gitu loh, karena musik bisa diambil dari apa saja, seperti yang dikatakan Pak Joko tadi. Kita pun diem tanpa musik pun kita masih bisa bergerak, karena memang ilustrasinya kita akan mengeluarkan ekspresi jiwa kita untuk dalam geraknya. Jadi matur nuwun sangat, Pak, matur nuwun. Mungkin monggo Pak. Atau yang lainnya anak-anak mungkin silakan. Anak-anak silakan. Ya. Aisyah, silakan. Ya Pak, permisi. Permisi. Ya, silakan langsung saja. Begini Pak, kan tadi dijelaskan bahwa musik itu nggak selalu bernada. Itu maksudnya gimana ya Pak? Soalnya sepengetahuan saya sendiri,
apa namanya? Musik itu harus ada nadanya gitu, Ya, ada maksudnya suaranya gitu. musik kan apa ya, berkaitan dengan nada. Ya, setahu saya itu. Terus berarti musik sendiri kalau dikatakan musik nggak selalu bernada, berarti musik itu bebas dan nggak selalu tentang bunyi yang beraturan atau bagaimana? Sudah? Sudah, Aisyah? Sudah? Sudah, Aisyah? Oh, sudah ya. Silakan Pak. Pak? Oh, silakan Pak Joko. Sudah, langsung ditanggapi? Ya. Oke, musik tidak selalu bernada. Itu bagaimana pendapatnya? Misalkan kita kasih contoh, tahu patrol ya, patrol Sidoarjo ya. Itu nada atau bunyi? Nah itu pertanyaannya di situ saya balik. Sehingga ketika patrol itu tidak mempunyai standar tentang suara, itu bisa dikatakan bunyi, tidak nada. Sehingga nada itu artinya atau definisinya adalah bunyi atau suara yang sudah ditentukan jumlah frekuensinya. Sehingga misalkan do akan berbeda dengan re, mi, fa, sol. Bahkan di sol itu ada ketika dinaikkan setengah atau di crash atau di mol. Nah, disitulah perbedaan antara nada dan suara. Kalau kentongan itu habis dipakai, besok dipakai lagi, suaranya sudah berubah, tidak masalah. Tapi bagaimana kalau dengan gamelan yang ketika ditutui atau dipakai setiap hari, akhirnya ada kata yang untuk mewakili suara itu berubah, sering kita sebut fals. Tapi kalau kentongan bagaimana fals? Ada leso, kemudian terbang atau rebana. Namun untuk dikatakan menjadi musik, ternyata baik suara atau nada itu harus diatur, sehingga perlu teori. Nah, teori untuk mengatur itu apa? Komposisi itu tadi yang kita bicarakan di depan. Baik suara, nada, kata, ataupun tidak bernada, tidak bersuara, tidak berkata, perlu diatur dengan teori komposisi. Itu dan gimana ya? Sudah mewakili? Bagaimana? Aisyah? Ya, sudah Pak. Sudah. Terima kasih. Waktunya sudah mau habis. Satu penanya lagi ya. Satu penanya lagi karena mengingat waktunya sebenarnya sudah habis. Silakan satu penanya lagi kalau ada. Saya beri kesempatan kalau ada. Ya. Sudah? Nah, ini ternyata sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, karena waktunya memang sangat mepet sekali, kita sudah habis, kita sudah melebihi jam. Dan terima kasih sekali, saya ucapkan maaf sekali, mohon maaf Bapak Sarip selaku kepala sekolah tadi tidak saya sampaikan di depan. Terima kasih banyak atas sumbangsihnya dalam arti mewadahi kami. Bisa ini sangat kurang sekali menurut saya sendiri merasa sangat kurang. Ini ternyata ini kita baru dapat di pinggir ini ternyata. Kalau menurut saya ini kita baru dapat di pinggir ini belum sampai mana pun, belum seperempatnya belum. Ternyata kalau kita mau kita ulas ini sangat mengasihkan sekali. Dan benar kita coba untuk segera menyalakan videonya. Sebelum kita tutup, kita nyalakan videonya biar kita bisa berfoto bersama. Silakan, mari kita nyalakan semuanya, monggo. Semoga semua peserta, silakan Bapak Ibu, anak-anak sekalian, silakan untuk dibuka videonya untuk diambil session foto. Silakan, monggo sekalian semuanya, monggo dibuka. Rizky, Yananta, Natania, Aurel.
Ayo semuanya dibuka. Tolong anak-anak peserta didik, monggo semua dibuka. Ayo, waktunya sudah mau habis, silakan. Ayo dibuka semua. Ayo sudah. Ya, ayo dibuka semua. Monggo. Dibuka semua, monggo. Mohon dibuka semua biar ada dokumentasi untuk kita. Monggo, silakan. Sudah Pak Jani, ya? Bisa. Bagaimana Pak Jani? Bisa? Sambung. Nah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Joko Winarto selaku narasumber yang sudah memberikan banyak sekali, sangat menarik buat kami. Ini sebuah apa ya, pertemuan yang mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan lagi biar kita bisa mengambil ilmu manfaat yang biar bisa disampaikan oleh Pak Joko ini sangat bermanfaat buat kami, bisa membuka pola pikir kita bahwa ini loh musik kita, ini loh kita bisa bikin seperti ini dalam masa kondisi seperti ini. Jangan berdiam diri. Ketika berdiam diri justru kita menjadi jenuh dan menjadi patah semangat. Mari kita semangati dengan musik yang kita bikin. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali peserta didik yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya, meluangkan apa saja untuk acara ini. Untuk itu saya ucapkan selamat buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah buat kita semua. Amin. Sehingga kita dapat menjalani aktivitas keseharian ini berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah perjalanan acara webinar kali ini berjalan dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mendukung acara ini. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Ya, jadi sebelum ini, jadi intinya bahwa jangan berdiam diri. Mari kita mencoba. Kita mencoba dengan apa yang kita punyai untuk memberi semangat pada kita. Jangan menjadi patah semangat. Jika patah semangat, kita gampang sekali mendapatkan hal yang tidak baik. Begitu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Muslim dan bagi yang beragama lain. Kami persilahkan untuk menutup acara sesi webinar kultur hari ini. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Mari kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak semuanya atas waktu yang sudah diluangkan pada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya. Silakan bisa berkembali untuk beraktivitas lagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali atas partisipasinya.